Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa yakin banget sama detail sebuah kenangan penting? Rasanya itu kayak film yang terputar jelas gitu ya di kepala. Nah, hari ini kita mau lihat lebih dekat seberapa andal sih ingatan kita itu, apalagi kenangan yang terasa paling nyata. Sumber kita kali ini dari bab 78, buku Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Kita fokus ke fenomena falsifikasi sejarah. Maksudnya gimana ingatan kita itu bisa berubah seiring waktu tanpa kita sadari. Kita coba pahami yuk, kenapa kok memori terkuat kita aja mungkin nggak seakurat dugaan. Mari kita bedah. Iya, betul. Jadi, gagasan intinya, ingatan kita bukanlah, katakanlah, rekaman video yang sempurna. Setiap kali kita mengingat sesuatu, kita itu sebenarnya lagi menyusun ulang, merekonstruksi kenangan itu, bukan sekedar memutar ulang. Oh, jadi kayak nyusun puzzle lagi ya setiap kali inget? Bisa dibilang gitu. Dan ada fenomena menarik namanya ingatan kilatan cahaya, flashbulb memories, gitu istilah psikologinya. Ini ingatan yang rasanya detail banget, hidup banget, tentang peristiwa yang emosional. Contohnya, mungkin Anda ingat persis gimana waktu dengar berita 9/11, lagi ngapain, perasaannya gimana. Iya ya, saya ingat beberapa momen kayak gitu. Rasanya detailnya tuh permanen, nempel banget. Tapi kalau gitu, kenapa ingatan sejelas flashbulb memori ini juga bisa meleset? Gimana proses penyuntingan itu terjadi? Nah, ini dia yang, gimana ya, agak mengejutkan. Walaupun terasa nyata banget, penelitian psikologi itu nunjukin kalau detail-detail di flashbulb memories ini pun berubah dan terdistorsi seiring waktu. Keyakinan kita kalau ingatan itu akurat, itu nggak menjamin kebenarannya loh. Wah, jadi semakin yakin belum tentu semakin benar ya? Betul. Keyakinan kuat itu ternyata nggak berkorelasi langsung sama akurasi faktualnya. Kadang, emosi yang kuat malah bikin detail kecilnya jadi kurang presisi pas disimpan. Menarik. Ini relevan banget buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pikirin kenangan Anda yang paling jelas. Mungkin pas ketemu pasangan pertama kali, atau momen wisuda, atau bahkan argumen hebat di masa lalu. Kita kan seringnya debat sama teman atau keluarga soal detail kejadian lampau, terus masing-masing ngotot versinya paling benar. Nah, setelah denger ini, seberapa yakin Anda detail itu 100% akurat? Kita sering banget bilang, wah saya ingat persis kejadiannya. Tapi rasa yakin itu, kata Dobelli, bisa jadi tipuan. Ini yang dia sebut falsifikasi sejarah pribadi kita. Iya, jadi kita itu tanpa sadar kayak mengedit atau menulis ulang masa lalu di kepala kita. Proses ini juga nyambung sama cara kita merangkai cerita hidup kita. Ada yang namanya bias cerita atau narrative bias. Kita cenderung bikin cerita hidup yang koheren. Jadi kita sesuaikan ingatan biar pas sama alur cerita yang kita inginkan tentang diri kita. Kurang lebih gitu, kadang tanpa sadar. Dan juga terkait sama efek terlalu percaya diri, overconfidence effect. Kita cenderung terlalu pede sama akurasi ingatan dan pengetahuan kita. Kayaknya otak kita memang memodifikasi ingatan demi menjaga konsistensi cerita diri itu. Oke. Jadi kesimpulan pentingnya nih, ingatan kita ya, bahkan yang kita anggap paling kuat dan jernih, itu sebenarnya cair, bisa berubah, dinamis, dan seringnya kita nggak sadar sama sekali perubahannya. Bukan berarti kita bohong ya, tapi memang begitu cara kerja memori. Betul sekali. Jadi, lain kali Anda yakin banget sama detail suatu momen penting, mungkin perlu diingat sedikit kalau cerita di kepala itu bisa jadi udah kena revisi editor internal kita selama bertahun-tahun. Bukan buat meragukan semua kenangan, tapi lebih ke ya rendah hati aja soal keterbatasan memori kita. Sebuah pengingat yang bagus. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kalau ingatan terkuat kita aja bisa nggak akurat, gimana dong dengan pemahaman kita soal masa lalu yang lebih luas? Sejarah pribadi, sejarah kolektif, bagian mana dari cerita masa lalu kita yang mungkin perlu kita lihat lagi dengan lebih kritis? Dan apa implikasinya buat cara kita memandang diri sendiri dan ya, sejarah kita bersama? Coba direnungkan.